Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Yang saya hormati Bapak GM, kemudian seluruh pegawai, karyawan, keluarga besar PLN. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashri. Tidak ada hari yang paling dicintai, disukai Allah melebihi 10 hari ini untuk beramal soleh. Jadi kalau dalam setahun ada 360 hari, ada 10 hari yang dipilih Allah amat sangat disukai Allah untuk beramal soleh. Kapan 10 hari itu? Tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Insya Allah 22 Juli hari Rabu sampai 31 Juli. Mudah-mudahan kita semua sampai 22 Juli ini masih hidup. Takut mati. Kalaupun mati, orang beriman itu tak pernah sedih. Kalau hidup amalnya nambah, kalau mati dosanya berhenti. Mau mati? Apa amal yang paling bagus kita laksanakan selama 10 hari ini? Saya bahas dari tanggal 1 sampai 8 dulu. Dari 1 sampai 8, 22 Juli sampai 29 Juli amalnya umum. Banyak sholat sunat. Saya sholat sunat nggak bisa Pak Ustadz, sakit kaki. Banyak baca Quran. Baca Quran nggak bisa juga, sakit mata. Banyak berzikir. Zikir nggak bisa juga, sakit hati. Mati aja lah. Payah kali pula. Banyak sholat sunat. Sholat sunat duha, sholat sunat qobliyah, sholat sunat ba'diyah, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir. Jangan tidur sebelum witir. Bagi yang sudah alhamdulillah, bagi yang belum nanti malam. Jangan tidur sebelum witir. Manfaatnya 3. Pertama, tidurnya dalam keadaan berwudu. Yang kedua, dikirim Allah malaikat menjaga kalau kita baca ayat kursi. Kadang kita lupa, maka waktu sholat witir itu buat ayatnya ayat kursi. Rakaat pertama dari alif lam mim sampai ayat kelima, wa ulaika humul muflihun. Rakaat kedua ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya ayat kursi tak hafal Pak Ustaz. Patutlah kau diikuti hantu. Yang ketiga, rakaat ketiga, ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang kita baca biasa waktu tahlil orang meninggal. Enggak hafal Pak Ustaz, kul ya ayyuhal kafirun. Tak juga hafal Pak Ustaz, kulhu. Tak juga hafal kulhu, mu'allaf aja hafal. Jadi usahakan jangan tidur sebelum witir. Kalau sudah witir sebelum tidur, nanti malam bangun tahajud saja, tidak perlu witir lagi. Karena witir tak boleh 2 kali. Ini tanggal 1 sampai tanggal 8. Yang kemarin puasa Ramadannya banyak tinggal, belum diqadha waktu Syawal. Syawal kemarin mau diqadha, kue banyak. Mau diqadha lagi, banyak undangan makan siang. Ini hari Senin mau puasa, buah pula segar-segar. Semana kita mau puasa kan? Tadi saya ditanya Pak Mahmud, Ustadz puasa? Tidak, saya bilang. Iya, sebaiknya tidak, karena nanti ada makan di PLN gitu. Saya tak tahu, saya husnuzon aja. Nah, oleh sebab itu maka yang paling afdal puasa. Ibu-ibu ganti puasanya, Bu.
Kenapa Ustaz sudah 2 kali nyebut ibu-ibu? Karena yang banyak puasanya tinggal kemarin 7 hari ibu-ibu. Rupanya bapak-bapak itu 17 hari. Mana bisa kami puasa Pak Ustaz? Manjat tiang, masang kabel. Panas minta ampun. Maka kami tak puasa. Ganti di hari yang lain. Ini kesempatan. 8 hari ini ganti. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwaliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasa. Puasa tidak bisa ditebus dengan umroh. Ini pulang dari umroh wajah berseri-seri. Kenapa? Alhamdulillah hutang puasa sudah lunas. Kata siapa? Ya, oleh sebab itu 1 sampai 8 puasa. Gak sanggup puasa, banyak sholat sunat. Gak sanggup sholat sunat, banyak baca Quran. Tak sanggup baca Quran, zikir. Zikir itu ibadah paling ringan. Tegak gak penting, duduk sampai pejam mata. Terlalu khusyuk, meleleh dia. Itu bukan berzikir, dia tidur. Dah, 1 sampai 8 selesai. Sekarang tanggal 9 Zulhijjah, tepatnya hari Kamis 30 Juli. Jangan sampai tinggal yang 30 Juli, nanti 9 Zulhijjah. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Tolong di-mute-kan Pak. Caranya lihat gambar mikrofon, kasih kali. Namanya mute. Tulisannya mute. Puasa tanggal 9 Zulhijjah, hari Kamis 30 Juli, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jangan sampai tinggal. Meleleh air mata ibu-ibu. Ibu kenapa nangis? Pas tanggal 9 itu saya tak boleh puasa Pak Ustaz. Jangan sedih. Niatnya sudah sampai, innamal a'malu binniat. Tapi laki-laki jangan. Ya, nanti pas tanggal 9 sebentar ya. Kemana? Ke Bini Patamo, rumah makan depan. Kan itu yang paling dekat dari sini kan? Depan Mall SKA, di samping Namiroh itu ada rumah makan Bini Patamo. Itu rumah makan paling bahaya. Orang PLN kalau makan di situ nanti telepon, "Abang di mana?" "Bini Patamo." Ayo. Jangan sampai tak puasa. Kecuali kerja bapak berat betul, oke lah. Dan bagi yang tinggal puasanya, tanggal 9 Zulhijjah itu nanti niatnya jangan niat puasa sunat. Bagi yang mengqadha, niatnya puasa qadha. Saya niat puasa qadha. Qadha itu artinya mengganti, bukan kata. Mengganti puasa yang tinggal dulu. Saya niat puasa qadha lillahi ta'ala, dapat puasa qadha sehari, dapat pahala puasa Kamis, dapat pahala puasa Arafah, dapat pahala puasa sunat Zulhijjah. Inilah yang jarang-jarang terjadi dalam sejarah, karena kebetulan tahun ini tanggal 9 Zulhijjahnya tepat hari Kamis, hari Arafah. Jangan sampai ketinggalan. Tahun depan belum tentu lagi tepat Kamis. Kadang tepat Kamis kita pula tepat sakit. Nauzubillah. Ya aku sampaikan ya Allah, kalau orang PLN ini tak mau juga puasa, bukan salahku lagi. Habis 1 sampai 8 sudah, 9 sudah. Sekarang hari yang ke-10. Hari ke-10 justru haram puasa. Tak boleh puasa. Tapi dari mulai sholat subuh sampai motong kurban, tidak makan apa-apa. Makanan pertama yang masuk ke mulut tanggal 10 Zulhijjah adalah hati hewan kurban. Habis sholat, Allahu Akbar,
7 kali takbir, Allahu Akbar. Rakaat kedua 5 takbir, Allahu Akbar. Habis itu khutbah, habis itu ambil kambing potong. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Saya goloknya sudah dapat tadi malam, dikirim dari Jakarta. 1 untuk sapi, 1 untuk kambing. Haters macam-macam ku potong juga. Dikirim orang tuh golok. Ustaz Somad, ini golok kadarnya 12.000. Saya mendengar penjelasan itu saya ngangguk aja. Dalam hati saya, apalah 12.000. Rupanya kadar ketajaman puncaknya itu adalah 12.000. Entah apa ukuran tajam nih, 12.000. Tukang asahnya ini alumni dari Jepang. Kita udah mendengar Jepang nih. Di tempat kita ini Jepang yang disepelekan. Pakai apa tadi? Slop Jepang. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setelah kambing dipotong, ambil hatinya, dicuci. Itu darah kambing itu najis, maka dicuci dulu. Setelah dicuci, baru pakai limau. Yang tak paham limau, jeruk. Yang tak paham jeruk, oren. Tak juga paham oren, kau orang mana? Habis itu lalu kemudian dipanggang. Hati tak perlu lama, bakar agak kering, lalu kemudian dimakan. Bismillah, lit tabarruk, ngambil barokah, ngalap barokah. Dagingnya bagikan semua. Susah lagi makan daging kambing, kolesterol darah tinggi, susah makan. Jadi untuk siapa Pak Ustaz? Untuk saya. Ada sebagian orang gitu, datang panitia mau ngasih kupon, nyanyian kupon, saya wah, jadi Pak, dagingnya aja kirim. Ibu, bapak kalau sudah berkurban, dagingnya jangan lagi diminta. Saya kasih duit ke pengurus masjid. Ini untuk kurban saya, sekaligus biaya operasional tunai, sah. Habis, ambillah. Masalah kupon, usah lagi tanya-tanya, usah pikir-pikir. Itu yang paling bagus. Apalagi zaman sekarang, kirim ke suku Talang Mama, suku Akit, suku Sakai, suku Laut, suku Kubu, anak dalam. Mereka sulit dapat daging. Daging babi banyak di hutan. Yang lain payah, kambing payah, sapi payah, duit tak ada, payah makan. Ini kita kasihkan semua. Tapi kalau ada pula orang mengantar kupon, mengantar mau dia kasih 2 bungkus, 1 kilo, 2 kilo, ambil tak apa-apa. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, udah dikirim lewat WA tadi, udah saya simpan, nanti akan saya jawab. Tapi sebelum saya jawab, setelah habis materi kurban ini, nanti ada penjelasan dari Al-Ustadz Haji Al-Nob Dinar LC, Ketua Tabung Wakaf Umat. Presentasi beliau tentang tabung wakaf umat ini. Habis itu baru saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu yang ada pertanyaan, menambah pertanyaan yang tadi, tulis. Saya akan jawab sampai jam 12.20. Jam 12.20 azan zuhur. Habis itu kita sholat zuhur. Setelah itu ada makan bersama di rumah masing-masing. Bismillahi wallahu akbar. Yang paling afdol dipotong sendiri. Bapak bagus potong sendiri, saya potong sendiri. Nanti ada kursusnya di Masjid An-Nur, bagaimana cara memotong sapi. Yang menyelenggarakan Juleha. Juleha ini namanya terbayang perempuan kan? Juleha ini kepanjangan dari juru sembelih halal. Juleha. Nah, ibu nanti kalau bapak tuh macam-macam bilang, abangnya macam-macam. Ku kenalkan abang sama Juleha nanti. Juru sembelih halal. Gimana cara motong? Karena masalah motong hewan kurban ini bukan cuman tenaga. Banyak orang berotot, tenaganya hebat, begitu dipotong, dibuka tali sapi, tegak sapi itu balik.
Rupanya urat makan putus, urat napas belum putus. Tak sampai hati saya menengok sapi itu bersimbah darah. Tapi kalau sudah dimasakkan, tak sampai pula hati tak menghabiskannya. Inilah saya sedang ditantang sama juru sembelih halal, dikasih mereka pisau, berani tak Ustadz Somad? Tadi malam pisau itu dikasihnya ke saya, sampai sekarang deg-degannya belum hilang. Entah berani entah tidak memotong nanti. Nah, setelah dipotong, dibagi-bagi. Ayatnya dibacakan qori kita tadi. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Bisa juga saya qori kan? Kadang sangka orang ini kita tak pandai ngaji. Fakulu minha, makanlah daging kurbanmu itu, wa at'imul ba'isal faqir, sisanya bagikan ke fakir miskin. Afdol, mantap. Bapak ibu yang belum juga store kurban sampai hari ini, store, pulang dari sini mumpung semangat ini masih berapi-api, bayarkan kurban. Tabung wakaf umatnya juga ada, mengelola kurban mau dikirim ke suku pedalaman. Berkurban tak bisa, beli sepeda udah. Emang nanti kau di akhirat naik sepeda. Yang baru beli sepeda jangan tersinggung. Kadang kita ceramah nih banyak orang tersinggung. Cuman enaknya sekarang ceramah, saya tak tahu mana wajah yang tersinggung karena pakai masker. Entah senyum, entah marah, kita tak tahu. Gitu. Kalau dulu kan langsung nampak. Banyak perubahan lama saya tak ke PLN. Dulu kalau saya ceramah di sini biasanya disambut orang salaman. Sekarang enggak. Begitu sampai di pintu langsung tembak kening. Pang. 36,25 masuk. Dulu kalau saya ceramah langsung kemari. Langsung ceramah. Tadi tidak sesuai instruksi kata security. Bapak mesti ke lobby dulu. Wow, sampai lobby, duduk langsung sini. Saya sangka di lobby itu entah dikasih minum teh, tak ada. Duduk aja. Bukan itu maksudnya. Kan acara udah mulai. Saya tidak serius, bercanda ya Bu Guru. Sampai kemari. Dulu saya kalau ceramah duduk di bawah. Sekarang enggak, langsung duduk sini. Rasa-rasa macam Fir'aun. Begitu rupanya rasa feodal itu ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebetulnya menyembelih kambing itu menghilangkan sifat sombong, menghilangkan sifat-sifat kebinatangan kita, menghilangkan sifat-sifat menanduk ke depan, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri. Makanya kalau ada karyawan pegawai PLN ini yang menanduk ke depan, menyipak ke belakang, daftarkanlah tanggal 30 itu. Kok ada takut motong, biar saya motong. Pisau saya siap dah. Nah, ketawa ibu-ibu di belakang. Jangan udah terbayang ini mau dipotong gitu. Oleh sebab itu maka fatibu biha naqsan. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, wa as'ariha dengan bulunya, wa azlafiha dengan kukunya. Tanduknya, kukunya, bulunya akan datang bersaksi pada hari kiamat. Orang ini sudah berkurban menyisihkan hartanya demi aku. Fatibu biha naqsan. Sucikan dirimu dengan berkurban. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Sebelum darahnya sampai ke tanah, dari leher kambing itu darah menyembur ke tanah, tak sampai 3 detik, tik, tik, jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat lagi daripada tetesan darah. Apa dia? Ampunan Allah lebih dulu turun sebelum tetesan darah kambing jatuh ke tanah. Oleh sebab itu yang selama ini istighfar lambat itu. Istighfar itu
Istighfar itu ampunannya lambat, macam acara itu tadilah loading, lama loadingnya. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak General Manager. Udah itu datang panitia, tak bisa, gagal. Nah, begitulah kalau istighfar tuh. Tapi kalau potong kambing nih langsung menetes darah kambing itu ke bawah, diampunkan Allah segala silap salah. Mudahan semua pegawai PLN ini dihapuskan semua silap salahnya. Yang bilang tak amin itu berarti belum bayar. Saya tak mungkin nanya satu-satu, udah store apa belum? Ustadz udah bayar Pak Ustadz? Udah. Bisa kami cek? Bisa. Masjid Ibadur Rahman, Jalan Sukakarya, sebelah kiri sebelum jembatan. Udah bayar. Tak percaya? Datang tanya pengurusnya. Tanya ketua masjidnya. Siapa ketuanya? Saya. Saya ketua masjid. Takkan saya yang nyuruh saya tak bayar. Saya duluan bayar. Nah, padahal kata panitia itu, Ustadz bayarnya nanti aja. Enggak, saya bayar duluan. Tak enak saya ceramah macam-macam membohongi umat kita. Berkurbanlah. Ustadz udah berkurban. Saya nanti. Macam membohong-bohongi umat kita kalau kita tak buat duluan. Mesti kita laksanakan, mesti kita buat, baru kita suruh orang. Jangan tidur sebelum witir, buat dulu. Sempat-sempatkan duha waktu pagi, buat dulu. Saya sebelum ke sini berwuduk dulu, salat duha, baru saya kemari. Jadi kalau kita menyuruh orang saja, tak kita buat, itu mental rasanya dalam hati kita. Waktu menyampaikan itu kita pun ragu-ragu. Jamaah pun dengar ragu-ragu. Akhirnya amal itu ragu-ragu. Tapi insya Allah di PLN ini tak ada ragu-ragu. Jelas. Kalau hidup-hidup, kalau mati-mati. Mana ada PLN tak jelas? Tak ada yang remang-remang. Yang remang-remang itu pakai diesel. Kadang-kadang 5 watt, kalau PLN jelas dia. Alhamdulillah, selama saya lockdown di Pekanbaru dari tanggal 16 Maret sampai hari ini bulan Juli, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sudah 5 bulan tidak pernah mati lampu sekalipun. Tidak pernah mati lampu walaupun sekali. Selama 5 bulan pernah sekali mati. Mati, pergi saya ke balkon, saya lihat rupanya rumah saya aja yang mati. Saya tak tahu, sudah lama tak mengurus ini. Saya tanya, kenapa ini mati? Rupanya pulsa habis. Nah, jadi memang hebat PLN nih sekarang. Dulu memang selalu padam, sekarang nih Masya Allah hebat. Mudah-mudahan sekali hidup tak pernah mati. Takbir. Dah selesai. Itulah dari saya. Selanjutnya kita dengarkan sosialisasi tabung wakaf umat. Sekarang saya ada jabatan baru, pembina tabung wakaf umat. Karena banyak orang Pekanbaru mau bawa wakaf, buatlah Pak Ustadz tabung wakaf. Kami ini mau bawa wakaf kemana? Nah, sekarang saya buat tabung wakaf. Udah saya buat tabung wakaf, tak ada pula yang bawa wakaf. Nah, ini sekarang kita sosialisasikan. Nanti disampaikan Ustadz Al-Nab, Dinar LC, alumni Al-Azhar Kairo. Setelah tabung wakaf umat, baru saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya kalau sudah terbiasa duduk di kursi ini, malas kita turun ke bawah.